Ini adalah sebuah kisah tentang seorang yang melakukan sedekah. Sedekah yang tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sedekah ini dia kehilangan tangan kanannya karena dipotong oleh ayahnya. Lalu bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong hambanya ini? Dan bagaimanakah nasib ayahnya yang zolim tersebut? Untuk itu, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang gadis yang dipotong tangannya karena bersedekah sepotong roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah tentang sedekah kali ini berasal dari negeri Palestina yang berlatar belakang di zaman Bani Israel. Kisahnya begini teman-teman. Di suatu hari di negeri Palestina tengah terjadi musim paceklik yang sangat parah. Musim kemarau berkepanjangan menimpa negeri tersebut sehingga membuat perkebunan gagal panen dan hewan ternak banyak yang mati. Tentu saja kondisi ini menyulitkan masyarakat ketika itu, terutama dari segi ekonomi. Banyak ketika itu orang-orang jatuh miskin dan kelaparan karena musim paceklik ini. Namun, ada beberapa orang yang bertahan dalam kondisi ini, yaitu orang-orang kaya raya di negeri itu. Musim kemarau yang berkepanjangan ini membuat stok makanan di daerah tersebut semakin menipis. Tak sedikit jumlahnya masyarakat yang meninggal dunia karena kelaparan. Hal ini membuat orang-orang miskin di negeri itu terpaksa menjadi pengemis. Nah, pada suatu malam, ada seorang pria pengemis yang sedang mendatangi rumah orang kaya. Pria ini berniat untuk meminta sedikit makanan kepada pemilik rumah tersebut. Maka diketuklah pintu rumah orang kaya ini, lalu pria pengemis ini mengucapkan salam. Ternyata ada seorang gadis cantik yang membuka pintu rumah itu. Lalu pria pengemis ini langsung menyampaikan maksudnya. Ia meminta sedikit makanan kepada gadis ini karena pria pengemis ini sudah tidak makan selama berhari-hari. Karena merasa kasihan, gadis cantik ini mengambil sepotong roti dari dalam rumahnya, kemudian diberikan kepada pria pengemis tersebut. Dengan wajah yang berseri-seri, pengemis itu menerima sedekah sepotong roti tersebut. Kemudian dia mengucapkan terima kasih dan beranjak pergi dari rumah orang kaya itu. Teman-temanku seiman, ketika gadis cantik ini memberikan sepotong roti kepada pengemis tadi, rupanya sang ayah dari gadis ini tak sengaja melihatnya. Ayah dari gadis ini terkenal seorang yang pelit di negeri itu. Lalu sambil emosi, sang ayah dari gadis ini mendatangi putrinya itu. Kemudian ayahnya memarahi habis-habisan karena dinilai putrinya ini sudah keterlaluan. Putrinya pun dengan santun menasihati ayahnya untuk senantiasa memberikan sedikit hartanya kepada orang-orang yang memerlukan. Bukannya sadar, malahan emosi sang ayah makin tak terkendali. Dia lantas pergi ke dapur mengambil sebuah pisau. Lalu ayahnya memotong tangan putrinya ini sebatas pergelangan tangannya. Akhirnya gadis ini kehilangan pergelangan tangannya dan membuat dirinya menjadi cacat seumur hidupnya. Orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Dia mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-78. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, beberapa tahun kemudian, musim paceklik yang terjadi di negeri ini berangsur-angsur hilang. Perkebunan dan peternakan mulai kembali berjalan seperti dulu lagi. Dan orang-orang miskin yang dahulunya menjadi pengemis mulai mendapatkan pemasukan yang banyak sehingga perlahan-lahan para pengemis pun tidak ada lagi. Namun sebaliknya, keluarga gadis yang kaya raya tadi malahan jatuh miskin. Usaha ayahnya terjadi kebangkrutan sehingga hutangnya semakin hari semakin banyak.
Ayah dari gadis ini pun menjadi stres dan dia pun jatuh sakit karena terlalu banyak memikirkan beban ekonomi keluarga. Akhirnya, pada suatu hari, sang ayah dari gadis ini meninggal dunia. Disusul tak berapa lama dari itu pun, ibu dari gadis ini meninggal dunia. Dan pada akhirnya, sang gadis cantik yang tangannya cacat ini hidup sebatang kara tanpa ada keluarga lagi di sekelilingnya. Teman-temanku seiman, karena hidup sebatang kara dan tidak memiliki penghasilan, terpaksa gadis cantik ini menjadi pengemis demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap harinya, gadis ini mengetuk pintu-pintu rumah orang kaya untuk meminta sedikit makanan. Kondisinya menjadi terbalik. Dahulu dia adalah keluarga yang sangat kaya raya, namun sekarang dia harus merasakan menjadi pengemis dan meminta-minta kepada keluarga yang kaya raya. Nah, pada suatu hari, seperti biasanya, gadis ini pun mendatangi salah satu rumah orang kaya untuk meminta sedikit makanan, karena ia sudah berhari-hari tidak makan. Lalu diketuklah salah satu rumah orang kaya tersebut oleh gadis ini. Ketika pintu dibuka, ada seorang ibu yang berdiri di hadapan gadis ini. Dan langsung saja gadis ini menyampaikan maksudnya. Ia meminta kepada ibu ini untuk diberikan sepotong roti. Namun, ibu ini malah menyuruh gadis ini masuk ke dalam rumahnya, karena ibu ini tertarik dengan kesopanan dan kecantikan yang terdapat pada gadis ini. Kemudian setelah gadis ini masuk ke dalam rumah orang kaya tersebut, ibu ini langsung menghidangkan beberapa makanan. Lalu gadis ini pun memakannya dengan lahap. Sambil gadis ini makan, ibu ini tak henti-hentinya memandangi wajah dari gadis cantik ini. Ia masih terpaku takjub akan kecantikan wajah dari gadis pengemis ini. Sambil ibu ini memandangi, ia berpikir, mungkin gadis ini cocok jika kujodohkan dengan putraku, karena selama ini anakku itu selalu menolak wanita yang kujodohkan untuknya. Dan setelah gadis ini selesai makan, si ibu mengatakan niatnya untuk menjodohkan gadis pengemis ini dengan putranya. Dan gadis ini berpikir, karena dia sudah cukup umur dan tidak punya siapapun apalagi keluarga, makanya gadis ini mau untuk dijodohkan. Dengan perasaan senang, kemudian si ibu menyuruh gadis ini untuk membersihkan diri di sebuah kamar yang tertutup. Dan disiapkan pula beberapa helai pakaian yang bagus-bagus untuk sang gadis pengemis bertemu dengan putranya ibu ini. Tak menunggu waktu lama, akhirnya putra dari ibu ini datang dan langsung saja ibu ini berkata kepada anaknya, "Wahai putraku, kali ini aku telah menemukan seorang gadis yang pastinya cocok untukmu untuk dijadikan seorang istri." Lalu anaknya menjawab, "Baiklah Bu, di manakah gadis itu? Mungkin aku bisa melihatnya." Lalu si ibu masuk ke dalam kamar dan menyuruh gadis itu untuk keluar menemui putranya yang sudah datang itu. Dan setelah keduanya telah bertemu, tak butuh waktu lama putranya ini langsung mau dan setuju dengan gadis pilihan ibunya ini, karena ia melihat betapa cantiknya gadis ini walaupun hanya melihat bagian wajahnya saja. Namun teman-teman, si ibu dan anaknya ini belum tahu kalau gadis pengemis ini cacat, karena gadis ini memakai pakaian yang serba tertutup dan hanya terlihat bagian wajahnya saja. Singkat cerita, menikahlah keduanya dan gadis ini telah resmi menjadi seorang istri dari seorang pria yang kaya raya. Namun, keluarga mereka masih belum mengetahui kalau si gadis tangannya cacat. Setelah mereka selesai melakukan akad nikah, ketika itu diadakan acara makan-makan yang dihadiri oleh keluarga besar mereka. Setelah makanan sudah disiapkan dan mereka sudah mulai menyantap makanan, sang suami heran melihat istrinya makan dengan menggunakan tangan kirinya. Dan sang suami berpikir, mungkin saja istrinya ini belum tahu adab karena berasal dari seorang pengemis, dan mungkin saja dia belum tahu tata cara makan yang benar dan harus menggunakan tangan kanan. Lalu sang suami menegur dengan lembut istrinya ini, "Wahai istriku, makanlah dengan tangan kananmu, sesungguhnya agama mengajarkan itu." Mendengar teguran dari suaminya, istrinya ini diam saja dan tetap melanjutkan makan. Dan melihat istrinya tetap makan dengan tangan kirinya, kemudian suaminya menegur lagi, "Makanlah dengan tangan kananmu, sesungguhnya itu lebih baik untukmu." Dan tiba-tiba istrinya mendengar suara yang datang entah dari mana.
Suara itu mengatakan, "Wahai hamba Allah, keluarkanlah tangan kananmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan tangan kananmu karena engkau telah bersedekah sepotong roti dengan ikhlas." Setelah mendengar suara misterius ini, gadis itu mencoba mengeluarkan tangan kanannya, dan ajaibnya, tangan kanannya ada dan tidak buntung, bahkan utuh seperti keadaan semula. Kemudian gadis ini melanjutkan makan dengan tangan kanannya. Teman-temanku seiman, terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, kita hanya bisa mengambil hikmahnya saja kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang ikhlas untuk bersedekah. Dan apakah benar tangan yang buntung bisa kembali seperti semula? Jawaban itu adalah mungkin saja bisa, karena tak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak. Sesungguhnya, urusan apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Al-Quran Surat Yasin ayat ke-82. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang gadis yang dipotong tangannya karena bersedekah sepotong roti. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.